kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit untuk dihilangkan dan menjadi beban dunia yang harus diatasi bersama. Upaya yang dilakukan oleh negara-negara dalam memberantas kemiskinan adalah dengan mengesahkan Sustainable Development Goals atau SDGs yang dilakukan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas PBB. SDGs adalah rencana global yang disepakati oleh pemimpin dunia untuk mengakhiri berbagai masalah seperti kemiskinan, lingkungan, kesetaraan gender, dan masih banyak lagi. SDGs memiliki 17 target tujuan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Secara umum, definisi dari kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang atau sekelompok orang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Terdapat beberapa penyebab utama dari kemiskinan, yaitu kemampuan kognitif yang rendah dan rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan kerja, beban hidup keluarga, serta kurangnya bantuan dari pemerintah dan masyarakat, terbatasnya sumber daya, serta kurangnya tindakan dari pelaku kemiskinan tersebut. Kemiskinan dapat berdampak ke banyak hal. Anak yang tumbuh dalam keluarga miskin dapat menderita masalah kesehatan yang serius dibanding anak yang tumbuh dalam keluarga berkecukupan. Banyak bayi yang lahir dalam keadaan kemiskinan memiliki berat badan yang rendah, serta cacat mental dan fisik. Tingkat stres dalam keluarga juga sangat tinggi karena ketidakpastian keuangan, memicu tindak kriminal, sulit memperoleh akses pendidikan, meningkatkan angka kematian, dan terbentuknya pola pikir pesimistis. Angka kemiskinan di Indonesia telah melonjak naik sejak Maret 2020 menjadi 26,42 juta orang, dengan persentase yang ikut naik sebanyak 9,78%. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebar hampir di seluruh penjuru dunia sehingga berimbas ke banyak sektor, termasuk sektor ekonomi. Terhambatnya aktivitas perekonomian di Indonesia membuat pelaku usaha harus menekan kerugian, sehingga banyak sekali pekerja yang dihentikan maupun dirumahkan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, tercatat sebanyak 39.977 perusahaan yang melakukan PHK dan merumahkan pekerjanya. Dan terdapat 1.010.579 pekerja yang terkena dampak ini. Di masa pandemi COVID-19, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan. Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial ke rumah-rumah, mendanai kartu prakerja sebesar 20 triliun rupiah, memberi subsidi listrik 100% bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt, memberi subsidi untuk UMKM, serta penempatan dana pemerintah pada sektor perbankan sebagai bantuan untuk para pelaku usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, serta keuangan. Kemiskinan merupakan persoalan kemanusiaan. Kemiskinan merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Hal ini disebabkan karena dapat terancamnya kehidupan seseorang, serta tidak terpenuhinya hak-hak seseorang jika hidup dalam kemiskinan. Anak yang lahir dalam keluarga miskin akan menghadapi masalah kekurangan gizi, kelaparan, serta terancam kesehatannya. Kondisi kemiskinan ini merupakan salah satu faktor terbesar penyebab kasus gizi buruk atau malnutrisi. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, diperkirakan terdapat 19,6% balita yang mengalami gizi buruk. Angka tersebut setara dengan 4,6 juta balita yang mengalami gizi buruk di Indonesia. Balita penderita gizi buruk dapat mengalami penurunan IQ sehingga 10% dan pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Balita dengan kondisi gizi buruk juga dapat menderita diabetes dan jantung koroner. Dampak terburuk yang dapat dialami oleh balita dengan gizi buruk adalah kematian pada usia yang sangat dini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai kesiapan pemerintah Indonesia dalam mencapai target SDGs nomor 2 yaitu tanpa kelaparan dan SDGs nomor 9 yaitu industri, inovasi, serta infrastruktur, serta bagaimana solusi dan upaya dalam memberantas kemiskinan terutama kelaparan dan malnutrisi dengan cara memperbaiki sistem ekonomi dan mendorong kemajuan industri dan inovasi di Indonesia. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Did you know hunger and malnutrition prevent people from improving their life means? It's like a spiral that goes round and round with no end. Moreover, climate change reduces the resources that we depend on to feed ourselves. Today, more than 800 million people suffer from hunger in the world. To end this by 2030, we must start today. And
Definisi dari pangan adalah makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi oleh manusia yang terbuat dari sumber hayati yang diolah maupun yang tidak diolah. Pengaturan mengenai pangan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Dengan adanya undang-undang tersebut dapat melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan membantu konsumen dalam mengevaluasi serta memilih bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, undang-undang ini juga membantu para produsen makanan dalam meningkatkan kualitas makanannya, mutu dan keamanan produknya, dan juga membantu para produsen makanan untuk melakukan persaingan usaha yang sehat sehingga menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap orang memiliki hak asasi manusia atau bisa kita sebut dengan HAM, yaitu hak yang dimiliki oleh manusia dari sejak ia lahir hingga ia meninggal. Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar dari manusia untuk bertahan hidup, dan hak untuk mendapatkan pangan merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pangan sendiri sangat identik dengan beras atau nasi yang merupakan makanan pokok di Indonesia. Ketahanan pangan ini sangat berpengaruh kepada perekonomian suatu negara. Dapat dilihat pada tahun 1997 dan 1998 saat meroketnya harga beras pada krisis ekonomi sangat membahayakan stabilitas keamanan nasional dan stabilitas ekonomi negara. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya hal yang sama, pemerintah sangat berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama produksi pangan dari dalam negeri. Indonesia membutuhkan ketersediaan pangan dalam jumlah yang sangat besar mengingat banyaknya jumlah penduduk di Indonesia serta cakupan geografis yang sangat besar. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, disebutkan bahwa kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di Indonesia sifatnya musiman dan berfluktuasi karena dipengaruhi oleh cuaca atau iklim. Produksi yang dipengaruhi oleh iklim tersebut sangat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Agar tidak merugikan konsumen dan produsen, dibutuhkan kebijakan pangan untuk mengatur perilaku produksi yang rentan tersebut. Permasalahan lainnya mengenai ketahanan pangan adalah jumlah lahan petani yang terbatas, sarana dan prasarana pertanian yang kurang memadai, dan lemahnya penanganan panen. Undang-undang pangan tidak hanya berbicara mengenai ketahanan pangan, namun juga mengenai kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kedaulatan pangan merupakan hak suatu negara untuk secara mandiri menentukan kebijakan pangan dan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya di negaranya masing-masing. Sedangkan kemandirian pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dan memanfaatkan sumber daya lokal sebaik-baiknya. Kemandirian pangan ini harus menjamin keamanan pangan dan mencegah pangan dari kemungkinan tercemar zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Ketahanan pangan harus mengandung unsur ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan terhadap masyarakat. Mengenai aksesibilitas masyarakat dijabarkan menjadi ketersediaan secara kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di masyarakat. Aksesibilitas ini dilakukan dengan cara distribusi, konsumsi, dan keamanan. Distribusi secara merata akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pangan dengan cepat dan terjangkau. Konsumsi tidak hanya mementingkan unsur mengenyangkan, namun juga harus mementingkan unsur kualitas, sedangkan keamanan yaitu menjamin bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi baik dari sisi tidak tercemar maupun sisi akidah yaitu halal atau tidaknya. Permasalahan mengenai distribusi pangan di Indonesia adalah bahwa sarana dan prasarana untuk distribusi masih sangat terbatas sehingga menyulitkan pendistribusian untuk pangan. Bahkan dalam beberapa kasus, pendistribusian antar pulau atau antar daerah di Indonesia harganya lebih mahal dibandingkan pendistribusian dari luar negeri ke Indonesia. Contoh kasusnya adalah kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta yang harganya lebih mahal daripada Australia ke Jakarta. Permasalahan lainnya adalah hak para petani yang tidak bisa menikmati harga dasar pangan yang adil. Ironisnya, harga pangan yang adil bagi para petani adalah apabila harga pangan mengalami kenaikan. Namun di sisi lain, angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat dan membutuhkan harga pangan yang murah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terutama dalam masa pandemi COVID-19 di mana angka kemiskinan terus mengalami kenaikan.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan kebutuhan masyarakat di Indonesia bukan hanya pangan, namun juga sandang, papan, dan lain-lain. Dalam mengelola sumber daya alam tersebut, dibutuhkan peran petani dan juga sarana dan prasarana pertanian yang maju dan memadai, serta sistem pertanian yang baik. Sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, industri, mendukung kegiatan ekspor-impor, meningkatkan taraf hidup petani, dan pemerataan kerja. Pertanian berkelanjutan atau biasa disebut dengan sustainable agriculture memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminim mungkin. Terdapat beberapa prinsip pertanian berkelanjutan, yaitu prinsip menjaga kelestarian lingkungan, prinsip pertanian sebagai budaya, prinsip membangun kemandirian dan pemenuhan lokal, prinsip memadukan ilmu pengetahuan, dan prinsip sebagai gerakan sosial. Prinsip menjaga kelestarian lingkungan yaitu menerapkan pertanian organik, menghindari penggunaan pupuk, kimia, dan pestisida yang berdampak buruk dan dapat merusak lingkungan. Prinsip pertanian sebagai budaya yaitu bahwa penghasilan yang tinggi bukanlah orientasi utama, dan sebaiknya dijadikan sebagai budaya untuk menunjang kehidupan secara berkelanjutan. Prinsip membangun kemandirian dan pemenuhan lokal yaitu mencapai kemandirian pangan dan kedaulatan pangan, serta tidak bergantung kepada pihak asing dan mengandalkan petani lokal dalam menghasilkan kualitas yang baik. Prinsip memadukan ilmu pengetahuan adalah mengimplementasikan ilmu pengetahuan pertanian yang terus berkembang. Contohnya adalah penemuan agensi hayati yang membantu menyelesaikan masalah hama penyakit tanaman. Yang terakhir adalah prinsip pertanian sebagai gerakan sosial, yaitu para petani mengedukasi dan memberi peran kepada konsumen, buruh, nelayan, pemuda, agar gerakan pertanian organik ini menjadi gerakan yang besar. Selanjutnya ada perbaikan nutrisi. Sehubungan di mana dengan tingginya angka kemiskinan di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang menderita gizi buruk, terutama pada balita. Menurut UNICEF Indonesia, terdapat 3 masalah gizi di Indonesia yang sangat membutuhkan perhatian khusus, yaitu diantaranya stunting, wasting, sama obesitas. Stunting itu artinya itu bertubuh pendek, disebabkan oleh malnutrisi kronis yang diderita secara berulang-ulang pada usia kanak-kanak. Penyakit ini itu dapat mempengaruhi fisik maupun kognitif anak secara permanen. Yang kedua itu ada wasting, yaitu bertubuh kurus, disebabkan oleh kurang gizi akut akibat dari penurunan berat badan yang sangat cepat atau kegagalan untuk menambah berat badan. Anak yang menderita wasting ini memiliki resiko kematian yang sangat tinggi. Yang terakhir itu ada obesitas. Sedangkan obesitas ini lebih dikenal dengan sebutan kegemukan, di mana disebabkan oleh pola makan dan gaya hidupnya itu tidak sehat serta kurang mengkonsumsi produk segar berpotensi. Makanya dia itu mengalami penyakit seperti diabetes dan kardiovaskular, yaitu penyakit jantung. Terus itu terdapat 2 faktor utama penyebab gizi buruk di Indonesia, yaitu kemiskinan dan kurangnya edukasi di masyarakat mengenai praktik pengasuh anak. Terus tuh kesehatan ibu juga sangat berpengaruh. Banyak wanita hamil di usia muda yang tidak mengkonsumsi makanan dengan benar dan berisiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan rendah atau kecil. Masalah gizi buruk terutama stunting di Indonesia itu sudah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Penyebab utama stunting adalah kurangnya asupan gizi pada 1000 hari setelah kelahiran anak, buruknya fasilitas sanitasi dan minimnya akses air bersih serta lingkungan yang jorok, serta tubuh harus lebih keras dan dalam melawan sumber penyakit sehingga penyerapan gizi terhambat. Stunting tidak hanya memberikan dampak kesehatan pada si anak, namun juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara. Stunting itu dapat mengakibatkan efek jangka panjang dan pertumbuhan negara karena produktivitas yang rendah, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan.
Menurut saya, pemerintah itu sebaiknya lebih memperhatikan warga yang kesulitan dalam bidang ekonomi dan membatasi warga yang kesulitan ekonomi untuk memiliki banyak anak. Investments in infrastructure are crucial for the success of sustainable development. Without them, we could not increase our productivity and income. Transport, irrigation, energy, and information technology are all essential, but some countries still lack basic infrastructure, such as roads. Did you know that 2,600 million people, twice the population of China, do not have full-time access to electricity? We are growing rapidly and need new investments in sustainable facilities. Terus itu yang selanjutnya itu ada membangun infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam suatu negara itu sangatlah penting. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Apabila perkembangan infrastruktur memadai, maka dapat menarik minat para investor. Terus itu infrastruktur itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu infrastruktur keras non fisik, dan infrastruktur lunak. Infrastruktur keras adalah pembangunan fasilitas yang berbentuk fisik seperti jalan raya. Infrastruktur keras non fisik adalah fasilitas yang berhubungan dengan fungsi utilitas seperti penyediaan pasokan listrik. Sedangkan infrastruktur lunak adalah sistem, norma, ataupun nilai dalam pelayanan publik seperti peraturan lalu lintas. Terus itu terdapat beberapa permasalahan mengenai infrastruktur di Indonesia, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga sehingga menghambat pembangunan, dan kurangnya dana pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah, kendala lahan di lingkungan masyarakat, serta kurangnya edukasi dan kesadaran mengenai keselamatan kerja, sehingga beresiko tinggi dan menghambat pembangunan yang sedang dijalankan. Di era new normal sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah itu tetap fokus dengan pembangunan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Pembangunan jalan tol diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi, dan pembangunan koridor Trans Jawa dan Trans Sumatera diharapkan dapat mendorong perkembangan kawasan pertanian, peternakan, dan pariwisata. Menurut saya itu pemerintah itu harus lebih memperhatikan daerah-daerah pelosok, karena di sana itu infrastrukturnya itu belum merata. Makanya bisa terjadi seperti kasus yang waktu itu pernah saya baca, ibu-ibu dia tuh mau melahirkan, tetapi karena nggak adanya akses, jadi karena nggak ada akses infrastruktur puskesmas di kampungnya, jadi dia tuh meninggal anaknya. Selanjutnya ada tentang mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Industri adalah kegiatan di mana kita mengolah suatu barang menjadi barang layak pakai atau layak konsumsi yang memiliki nilai agar produsen mendapatkan keuntungan. Contoh dari kegiatan industri itu seperti industri makanan dan minuman, tekstil, mesin, dan yang lain-lain. Selain itu, dengan adanya industri ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Tujuan utama dari pembangunan industri ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan makhluk hidup masyarakat dengan memanfaatkan dana dan sumber daya yang ada. Industri juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong perkembangan teknologi. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin berupaya untuk mencapai 5 hal terkait pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu mengembangkan pendidikan vokasi dan menghasilkan tenaga kerja yang terdidik, lalu mengembangkan wilayah industri di daerah pedesaan, lalu membuat roadmap industri 4.0 untuk bersiap menghadapi era ekonomi digital. Lalu juga membuat program e-smart IKM untuk mendorong pelaku industri kecil dan menengah.
agar tidak tertinggal di era digitalisasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor perindustrian. Pandemi COVID-19 ini terjadi hampir di seluruh dunia dan sangat mempengaruhi sektor perindustrian, terutama di Indonesia juga. Terjadinya pandemi ini membuat bahwa sektor mengungkap bahwa sektor perekonomian, industri di Indonesia ini masih banyak memiliki kekurangan. Salah satunya kekurangan dan kelemahan di sektor industri bidang kesehatan. Lalu Menteri Perindustrian mengatakan bahwa Indonesia harus lebih mandiri di bidang industri alat kesehatan dan farmasi, karena tidak menutup kemungkinan bakal ada virus-virus selanjutnya setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini. Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi oleh sektor perindustrian selama pandemi ini adalah munculnya klaster-klaster baru COVID-19 di sektor industri. Untuk mengatasi hal tersebut, pengelola kawasan industri dituntut untuk aktif menjaga protokol kesehatan. Kemenperin pun mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Lalu selanjutnya ada tentang mendorong inovasi. Inovasi adalah suatu hasil pengembangan kreativitas untuk menciptakan suatu produk berupa barang maupun jasa. Tujuan dari inovasi tersebut adalah menciptakan suatu produk yang memudahkan bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, inovasi juga dapat menciptakan teknologi baru, layanan baru, solusi baru, pengalaman baru, metode baru, fashion dan desain yang baru dan bermanfaat bagi banyak kalangan. Inovasi sangat dibutuhkan terutama dalam sektor bisnis dan perdagangan. Pelaku usaha tentu saja harus berusaha meningkatkan inovasinya karena untuk bersaing secara sehat dengan pelaku usaha yang lain. Inovasi dapat menunjukkan kualitas-kualitas dari suatu produk tersebut sehingga produk yang kita punya, pelaku usaha pun itu dapat lebih menonjol daripada produk kompetitor lain. Selain itu masih banyak manfaat dari inovasi, yaitu mempersingkat waktu dalam melakukan suatu pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menciptakan kenyamanan, pengalaman pelanggan yang memuaskan, dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu di era pandemi COVID-19 ini banyak sekali masyarakat yang terdampak tidak hanya di bidang kesehatan namun juga di bidang perekonomian. Melihat perkembangan teknologi di abad 21 ini, banyak orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk berdagang melalui situs daring. Jadi ini adalah inovasi dari pelaku usaha untuk melakukan penjualan dengan cara online shop. Karena itu di masa pandemi COVID ini, masyarakat dapat beralih pekerjaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut seperti berjualan online contohnya. Di tengah banyaknya persaingan usaha online, dibutuhkan inovasi dan kreativitas masyarakat agar bisa bersaing secara sehat dengan kompetitor pelaku usaha yang lain yang juga membuka online shop tersebut. Karena dalam pandemi seperti ini kita juga banyak karyawan-karyawan yang di PHK karena pelaku usaha tersebut itu sangat minim pemasukan, sehingga menuntut kita juga sebagai makhluk hidup agar tetap bisa berinovasi dengan baik, memanfaatkan teknologi yang ada.